aja. Ini ada pangeran tidur dan dia biasanya terbangun kalau dicium sama dinosaurus Dumble. Apakah ada dinosaurus yang mau mencium dia? Mungkin itulah awal dari kepunahan dinosaurus. Bangun! Astagfirullah. Nah, jaga malam kok tidur gimana lah. Mana Indonesia mau aman tentrem gini? Kalau yang jaga malam kayak gini. Aduh, disuruh jaga maling, tidur. Nah, malingnya patroli. Maling kok dijaga, Mat. Ya, kayak mana itu? Bayangin kalau rumah di kampung kita itu dijarah maling. Gara-gara yang jaga molor aja kerjanya gini. Insya Allah enggak. Insya Allah enggak. Kan aku udah pasang itu di sana. Yang apa? Tinggalkan selopku di sana. Selop, emang apa kaitan selop sampean sama itu selop busuk kayak gitu pun. Maling pun takut. Itulah karena maling takut kan. Apa lagi? Ini lagi. Suruh jaga tidur. Tadi ku pesankan jangan tidur ya. Jangan tidur ya. Ya katanya. Dari tadi baru datang dia, entah dari mana entah. Aku nggak patroli tadi. Jadi mana sampean? Dari ini Pak Umar, dia mau sedekah ke masjid kan. Pak Umar. Iya. Pak Umar yang jual tahu. Dia mau sedekah, jadi nitip dia ngambil. Ini antar kang masjid katanya. Ya udahlah. Jualan tahu aja, keretanya atau motornya odok koblok gitu. Sosok sedekah. Orang dia pun perlu disedekahin kok. Met, kita sedekah tuh nggak mesti kaya, Met. Penting 1.000 pun sedekah. Penting ikhlas. Mana pula? Itu kan banget. Ya enggak lah. Jadi gimana? Kalau sedekah itu kalau kita itu mampu, memiliki kemampuan baru sedekah. Kalau enggak ada kewajiban kita harus sedekah. Tapi kalau pengen Jangan sedekah sampai gimana? kita bersedekah, justru itu menyulitkan orang. Tuh denger tuh. Contohnya nih, orang sedekah ratusan juta, puluhan juta datang, kau ngasih 2.000. Itu kan makan-makan tinta aja. Penting kan niatnya lo Motor-motor bang ikhlas. Yang itu kan, Apa Met. Ya enggak juga sih. lah. Kalau 2.000 penting ikhlas, Met. Dari Ngap? udah Ya niatnya sedekah. Allah, ikhlas itu kok 2.000. Kau itu kalau yang penting ikhlas itu sampai jual tanah. Yang penting ikhlas, itu baru benar. Kalau 2.000 siapa coba yang ikhlas? 2.000 pun nggak ikhlas ya gawat lah. Awak ikhlas 2.000 masih cuma kok 10.000 kebanyakan. Ah iya itu yang 2.000 salah. ikhlas. Kita itu Penting kalau kan sedekah lo bang. nggak boleh Enggak, gitu. beda. Banyak orang sekarang kuperhatikan itu sedekah itu ditengoknya dompetnya paling sedikit diambilnya. Kalau 2.000 situ, itulah diambil. Ini padahal ada 100.000, 50.000, 20.000, 10.000 kan. itu pun kalau minta ada Itu baliknya. kalau ada minta balik. 1.000, diambil nih. 2.000 itu kalau ada baliknya pun diminta balik 1.000. Iya. Tapi kan gini bang, kita beramal itu kan penting kan niatnya dulu. Maksudnya kok dari Beda hati, ikhlas sama rela, Pak. Itu beda. Mana sampai orang gak ada yang bisa Gimana sih? disedekahin. Aku mau sedekah. Kalau aku rela, kok kali di kalau dalam sesuai haram. kerelaan kita bilang, pasti yang paling jelek, yang paling buruk, yang paling kecil itu paling kita rela. Kita pun nggak mau terimanya, itu kita paling rela. Tapi kalau ikhlas itu, yaitu ketika yang kita berikan yang terbaik, tapi kita nggak mau nyebut-nyebutnya, nggak Nah, aku mau setuju. Ah, bangga-banggakan. nggak ada tuh. Masa awak mau sedekah 2.000 ya? Bilang ikhlas tuh. Enggak, aku tanya tuh. sama-sama. Nggak ikhlas itu, memang itu kerelaanmu. Pak Umar berapa ngasih? Tebel kayaknya tadi. Oh pakai amplop. Pakai lah. Ya, berarti Nggak uang- mungkin ngebuka. Uang celengannya itu kan tega sampean kan. Bukan uang celeng, uang kertas ini. Gesek-gesek. Celeng. Iya dia bongkar Tipis celengan, uang 1.000 itu. Tahu dari mana kau dia bongkar celengan 1.000. Uangnya tipis-tipis. Ya Allah ya, kalau dia banyak duitnya bagus motornya diganti sama dia. Ngapain pula naik orang oblok-oblok itu? sedekah. Oh bilang-bilangi. Bukan, orang sedekah itu kan dia kalau mampu. Orang dia aja butuh disedekahin. kok Ya sok-sok karena dia pakai mampu dia sedekah. pakai sedekah. Kok ngapain dia sedekah? Seharusnya dia itu mengamankan dapurnya dulu. Baru dapur orang lain. Iya. Ya awak kan nggak tahu, Met. Dia Dia aman atau sama nggak kayak dapurnya. gini orang itu kan. Ini kita sedekah ke sini. Negara ini, tetangga sebelah pun masih kelaparan, sudah Jauh-jauh. boro-boro sedekah ke Itulah. negara orang. Ya, Pak Umar kan sedekah ke masjid kan tuh untuk Masjid kebanyakan udah orang. bagus dibangun kok gede-gede. Untuk apa lagi dibangun? Bagus untuk kita-kita ini yang susah. Untuk beribadah amal lah. Loh, sedekah pun nggak boleh kok. Masjid kita masih bagus kok, apalagi. Kan banyak loh Met yang mau diganti. Apa yang mau Karpet diganti? tuh Ya udah Allah. mau pesing. Rasul itu dulu sholatnya di atas pasir, nggak di atas karpet kok. Itu kan Apa, dulu, Bu? zaman sekarang. Ya.
Jangan kau beda-bedakan agamanya jangan dulu sama sekarang. Jadi, Kamu sampai beribadah salah. susah kali kayaknya. Beda-bedakan agama dulu sama sekarang. Kan tempatnya aja yang beda. Udah gini aja, tadi amplopnya udah sampean antar. Udah lah, udah kasih mau Aji tuh. Oh alah, bilang. Bagus untuk kita-kita di sini. Kalau misalnya. Karena kita masih butuh disedekahin. Iya. Tapi kan dia niatnya sedekah untuk ke masjid, bukan untuk kita. Masjid kita. Aku itu mau masih ambil ya tadi, bagus. cuman kalau udah niatnya kayak gitu gak jadi aku ambil. Nitip kan dia. Nitip. Kok sedekah orang larang, padahal gimana yang kalian bukan. Siapa Kamu yang ibadah ya? melarang? Gak ada yang larang sedekah. Sedekah itu dia bermanfaat dia. Kalau 2.000 kau kasih apa lah manfaatnya? Untuk apa? Senang dia Bang. Bagus kok. Apa pula senang? Siapa sedang kasih di 2.000? Ya mampunya segitu kasih. Ya, Gimana? bagus, nggak usah Makanya kau ngasih. tabung dulu banyak, baru kau sedekahkan. Gitu Tapi ya, tabung cara. udah banyak nanti pakai yang lain. Ah, itulah makanya kau ikhlas. Aku ikhlas kasih 2.000 aja. Ah, itu bukan ikhlas namanya, itu rela namanya. Ah. 2.000 untuk apa? Beli semen 1 sak pun kurang. Ya kan Iya, nanti hasil banyak dari yang sesendok. lain loh. Nanti ada yang 10.000, ada yang Nggak malu 100.000, kok. Orang 2.000. aku aja kalau ngasih itu kalau nggak 2 juta nggak mau. Kau 2.000 kau sendiri mah Rahman Syah. Makanya aku bahas itu hamba Allah Bang, nggak ada maku. Orangnya itu nulis hamba Allah karena besarnya. Sikit. Kita di mana, Iya, kau sakit kecilnya kau harus Tapi hamba nggak boleh Allah. kayak gitu loh kayak Bang. Masa kamu sedekah kan bilang-bilangin. Jadi Nolem. kamu sedekah lagi aku ya. Ya bagusnya gitu. Ya bagus gitu lah timbang nyewa-nyewa Kumpuli ikutan dulu, nunggu banyak, baru sedekahin. sih. Iya. Kalau sampai nanti butuh sedekah, kok sok paten sedekah. Iya, Yang penting ikhlas. bukan ikhlas. Ku bilang memang itu relamu. Kalau ikhlas kau seharusnya itu kau keluarkan 100.000. Seluruh gajiku ku infakkan. Nah, itu namanya Janganlah ikhlas. seluruh gajiku apa nanti makan anak istriku di rumah. Makanya aku bilang itu bukan ikhlas namanya. Memang itulah rela. Pening kali aku mau ngomong berdua nih Bang. Itu, Panggil Pak itu. Ustadz lagu nih mana? Panggil lah sana. Pak Ustadz kita bisa datang ya jam segini nih. Habis Mana kajian pun. dia. Apa alasannya aja itu dia lama sudah datang. Dia sibuk dia. Dia kan nggak wajib di sini. Dia kan cuman apa istilah mustahab dia. Jadi kalau aku sedekah 2.000 itu nggak ada pahalanya untuk aku ya. Nggak ada. Nggak ada, Orang zaman manfaatnya sekarang itu sama bikin penuh kotak infak aja. Nyemok-nyemok Dapat ya. sedikit cuman bagus. Nggak usah dia sedekah. Ya belikan semen dapat sendok. Ya, mampuin Apa? 2.000 cuman Bah. Mana lagi? Kumpuli dulu, banyak banget. Aku Kau kumpulin beli duit lain. kau beli makan ada duitmu untuk sedekah nggak ada. Padahal itu untuk akhirat. Ah, masa ngasih anak yatim pinggir-pinggiran 2.000 tuh ya? Oh, ikhlas segini sedekahin. Itu apa? Anak yatim itu disantuni, bukan disedekahi 2.000 santun. Santuni itu berapa tuh? Biaya hidupnya kau kasih dia beras 2 sak. Pokoknya aku Itu namanya. setuju aku dah. Astagfirullah. Penting kan sedekah. Ya Nggak udah ada lah. itu. Sedekah mana itu sedekah? Bang. Salamullah. Ustadz. Mana kopi kita tadi nggak bawa? Tadi. Geser kok dulu. Kasihin Pak Ustadz. Aha. Apa cerita malam kita malam ini? Gini nih Pak Ustadz. Aku peningkan yang kedua nih Pak Ustadz. Masa aku sedekah 2.000 aja? Mana nggak sedekah itu katanya? Ya memang kan bukan sedekah. Ngasih sama orang nggak Pak Ustadz? Ada anak-anak lah. Bukan ngasih anak orang sih Pak Ustadz. Anak-anak ini juga, anak tetangga-tetangga komplek kita juga. Awak niatin sedekah. Cuman awak mampunya, bukan mampunya sih. Ngasih 2.000 aja, tapi awak ikhlas Ustadz. Itu orang sekarang ini contohnya kayak orang ini banyak ini orang kayak gini. Dia bukan mampunya segitu, memang segitu kerelaannya. Dia bilang itu ikhlas. Cuma segitu bisa. Ya lah, Bukan 2.000 nggak bisa. ikhlas. Bukan bisa dia kasih 100.000, tapi segitu memang hatinya memberi. Makanya itu dia bilang bagus, nggak usah ikhlas. sedekah. Mana pula ikhlas Karena itu? ini Pak Ustadz, 100.000 Dipilih-pilihnya. itu kan awak tuh uang dapur. Orang kalau ngasih itu ini nah, dikasihnya semua. Itu namanya. Jadi kayak ikhlas. mana tuh Pak Ustadz? Masa 2.000 sedekah ikhlas? Kata orang Ikhlas nggak itu sedekah ada ya. pengorbanan. Kalau kerelaan itu bukan ikhlas namanya. Aku ngasih 2.000 itu pengorbanan. Bang. Sampean duit 2.000 di jalan pun kayaknya hilang pun nggak mau nyariin. Ya nggak? Ah, Jumpa duit 2.000 di jalan pun males ngutip. Kok Ya nambah nggak? aku ambil lah. Apa pula enggak? 2.000 main. Nah, jadi gini. Jadi kita banyak memahami ah. bahwasanya sedekah itu harus banyak gitu ya. Atau minimal dia itu ya sesuai lah dengan misalnya dia seorang pejabat gitu punya banyak Iya. uang. Tentu nggak mungkin dia ngasih uang ya seperti 2.000, 3.000 yang
kayak Pak Rahmin lakukan tadi, gitu kan? Iya. Artinya disesuaikan lah, gitu mungkin maksud Bang Piring ya. Enggak lah Ustaz, bukan gitu maksudku. Maksudku dia ini milih-milih 2.000. Kalau 2.000 yang itu kita sedekahkan, itu bukan ikhlas namanya, itu rela. Karena Tahu, itu Ustaz? cuma bisa. Kalau ikhlas Ustaz. itu ada rasa pengorbanan di dalam. Apalagi dia 100.000 nih, itu kan berkorban. Bisa kita dahulukan kaum muslimin daripada beras kita di rumah. Itu namanya ikhlas Ustaz. Dia enggak. Yang penting udah ngasih. Aku lebih percaya kata Pak Ustadz aku lah. Enggak, Lagian lagian juga sampai itu butuh disantuni, butuh disedekahi. Enggak usah sok paten sedekah. Aku nggak usah disedekahi, Met. Aku nih kerja di Hansen nih. Biar ada gajiku, ada di usaha aku. Ngapain disedekahi aku? Jadi Kalau gini, ngasih nggak apa-apa. Nabi kita pernah mengatakan dalam hadisnya itu, hadis muttafaqun alaih, artinya Bukhari Muslim, hadis sahih. Nabi katakan, fattakunna walau bitikin tamroh. Faman lam yajid fabi kalimatit thayyibah. Jadi Nabi katakan, takutlah kalian atau selamatkanlah diri kalian dari neraka walaupun dengan bisikin. Bisikin itu separuh dari kurma. Coba kita bayangkan kurma itu separuhnya berapa lah gitu ya. Selamatkanlah diri kalian, kata Nabi kita, walaupun hanya dengan separuh biji kurma. Kalau kalian nggak punya, ini karena dia memang betul-betul susah, tapi dia ingin mau sedekah gitu ya, ingin selamat dari neraka tadi dengan sedekahnya, maka fabi kalimati thayyibah, dengan kata-kata baik kalian. Berarti kata-kata baik itu sedekah juga, Pak Ustadz? Iya. Kalimatut thayyibah shadaqah. Kalimat yang baik, nasihat yang bagus, yang bisa membuat orang sadar, yang bisa membuat orang akhirnya berubah, itu bagian dari sedekah. Iya Ustaz. Betul Ustaz. Walaupun dengan separuh kurma. Memang tinggal itu lagi lah Ustaz. Betul. Itulah kasihkan. Kalaupun itu pun nggak ada, dan kalimat baik. Dia enggak Ustaz, orang ini sekarang ini banyaknya. Adanya kurmanya misalnya 1 ton, tapi tetap aja separuh yang disedekahkannya. Dia bilang itu kan, ikhlas. Penting ikhlas. Bukan pura itu ikhlas namanya. Yang penting udah selesai gitu aja. Penting ngasih, itu intinya nggak Pak Ustadz? Yang penting. ngasih untuk apa segitu satu Penting ikhlas, penting ngasih. beli pasir sendok. Belumlah lan tanalu birra. Oh, Belumlah sampai kalian kepada kebaikan yang sempurna. Hmm. Sampai kalian itu bisa memberikan apa yang kalian senangi. Itu dia. Artinya apa? Kalau kita mau memberi, usahakan pemberian yang kita beri itu sesuatu yang kita sendiri memang suka gitu. Bukan sesuatu yang kita udah sama sekali nggak suka, yang dibuang-buang di rumah kita baru kita sedekahkan. Seperti itu pemberian. Kita pun suka menerimanya. Nah, itulah yang kita berikan. Iya. Cuman ampunya itu cuman aku mau. Mana Pak Ustadz? Beda. Kau cuman mau kalau kau kasih 2.000, cuman kau butuhnya 100.000. 10 orang kasih 2.000 kan udah banyak kan, men? Ya, masih kurang juga beli semen 1 sak. Mau sarapan semen. Dari tadi semen aja aku sarapan semen apa? Ceritanya itu kan lagi apa pembangunan masjid. Iya. Jadi tadi Pak Umar Nitip ngasih Pak apa? Ustadz. Amplop. Kan kita tahu Pak Umar kan kerjanya cuma jualan tahu. Motornya juga odong-odong gitu kan, eplek-eplek. Ya. Jadi kan seharusnya kan dia butuh disedekahin. bukannya malah sedekahin. Sampai pula dia sok-sok paten sedekah. Bagus. Disinilah dia peran yang dikatakan oleh Nabi kita itu, kekayaan itu ya di hati. Bukan pada hartanya. Ketika seseorang itu kaya hatinya, maka walaupun dia kalau kita pandang secara johir dia itu orang yang kayaknya orang yang ya menengah ke bawah kita katakan. Iya. Artinya pas-pasan, tapi dia bisa mengeluarkan hartanya. Nah, berarti hatinya itu adalah hal yang lebih mahal lagi daripada harta yang dia miliki. Kaya dia merasa, wah aku masih lebih, masih cukup diberikan. Karena dia berusaha ingin mengamalkan hadis Nabi tadi, selamatkan dirimu walaupun dengan separuh dari kurma. Dia ingin seperti itu, dia ingin dapatkan keutamaan yang ya mungkin bahkan orang kaya pun nggak dapat karena dia nggak punya kekayaan hati gitu. Gitu. Nah, gimana? Memang betul apa sih? Maksud selamat itu. Kalaulah uang sedekahnya itu dipakainya untuk mengembangkan usaha, dia kan makin kaya. Makin besar sedekahnya. Cocokan gitu lagi ya. Cocok kan? Iya. Pokoknya sedekah itu gak mesti nunggu gaya kan Pak Ustadz? Betul. Jadi gini.
ada rumus yang harus kita pahami dalam berdagang atau berusaha. Jangan dengar, Mat. Iya, tak dengar. Jadi setiap orang kan memahami bahwasannya kalau kita sedekah, kalau kita mengeluarkan duit kita berkurang. Itu Iya. pada zahirnya. Kita lihat gitu kan. Kita Iya. punya uang 10.000 nih. Kita sedekahkan 5.000. Berarti kan sisanya 5.000. Nah, kita perlu tahu. Ada di Nabi mengatakan mana qasad. Tidak berkurang kata Nabi. Harta kalian itu bisa dapat dengan sedekah. Kenapa dikatakan di sini Nabi katakan nggak berkurang? Karena pada asalnya kita seolah-olah memberikan pinjaman kepada Allah. Artinya kita beri, padahal itu Allah nggak butuh. Yang pada asalnya membutuh itu kita menabung misalnya. Nah kalau di dunia kita nabung itu, tabungan kita itu dilipat gandakan, itu kan namanya bunga. Iya. Dan itu haram. Dan biasanya bunga itu nggak besar gitu, nggak berapa besar itu kan kelipatan. Tapi itu haramnya besar gitu kan. Nah di sisi Allah tidak dilipat gandakan. Nah dijadikan itu semakin banyak. Dan orang yang berdagang kemudian dia sedekah, maka perniagaan yang dia usahakan karena sedekahnya bisa semakin berkembang. Jadi kita jangan menganggap sepele dengan Pak siapa tadi yang berdagang? Pak Umar itu. Dia mungkin dia paham tentang konsep ini karena ini yang diamalkan oleh para sahabat dulunya. Para sahabat Nabi ada di sana Abdurrahman bin Auf. Dia terkenal orang pedagang. Dia datang usaha dari nol. Iya. Artinya usaha dia itu karena dia meninggalkan di hijrah dari Mekah ke Madinah itu sama sekali nggak bawa apa-apa. Iya. Kemudian dia berdagang. Ketika berdagang kejadiannya datang kepada satu peti emas, dia bingung. Keuntungan satu peti emas ini dia bingung. Dia katakan sama istrinya dia bingung kan. Kemudian istrinya memerintahkan kalau gitu kita sedekahkan aja. Satu peti emas disedekahkan, besoknya datang 2 peti emas. Hari kedua dia sedekahkan lagi 2 peti emas, datang yang ketiga. Di sini menunjukkan berkahnya dia bersedekah. Masya Allah. Udah, sampai punya duit berapa? Berarti gini, Mas. Berarti kita nggak mesti nunggu kaya dulu. Nah, bahkan kamu kaya dengan sedekah. Itu nggak boleh loh. Jadi udah nggak sedekah ngomongin orang Kaya sedekah. Coba dengar. Ada orang dia sedekah supaya kaya. Kan nggak boleh sedekah supaya kaya. Iya, ini sedekah kembali ya karena Allah lah. Nanti coba lihat. kalau nggak kaya nggak sedekah lagi lah. Dalam hadis Nabi dikatakan antik ya benar Adam yumpak alika. Berimpaklah kalian, sedekahlah kalian wahai anak Adam, maka kalian akan diberi dengan apa yang kalian impakkan, dibalas oleh Allah kontan di dunia. Oke, kita coba lagi nih. Berapa duit sampean? Keluarin. Aku udah 2 juta. Enggak yang sampean bawa nih. Ada 50.000. Bawa sini. Terus? Sedekah sama aku. Kita buktikan. Itu sedekah apa ngerampok, Man? Besok balik 100. Itu kan sarung sedekah. Besok kalau balik 100 gimana? Ya aku nggak nengok-nengok lah tempat sedekah. Aku masuk sama rugi pun aku. Oh iya Pak Ustadz, kita sedekah itu gimana Pak Ustadz? Apa bebas orangnya atau memang harus kita lihat Aku mau sedekah sama keluarga dulu. Nah, ini Oh dia. iya, utamanya kemana Pak Ini Ustadz? yang Bang Biring bahas cukup menarik. Jadi ada dalam hadis lainnya Nabi mengatakan orang yang bersedekah dengan orang miskin, dia dapat satu pahala. Pahala karena dia bersedekah dengan orang miskin. Tapi ketika dia bersedekah dengan kerabatnya yang miskin, maka dia dapat 2 keutamaan. Yang pertama dia dapat pahala sedekahnya, yang kedua dapat pahala menyambung tali silaturahminya. Bukan itu memang tanggung jawab sampean kok. Kalau gitu ya nggak sedekah ke orang lain lah kita Pak Ustadz. Tahu kok, Man. Kalau kita itu memberikan suap aja kepada istri itu termasuk sedekah katanya. Ya itu memang tanggung jawab sampean, ngapain pula? Tapi itu pun ada pahalanya. Sedekah itu kan bukan Itulah saat galai pelit dia sama orang. sedekah kayak itu gitu bukan dia. sunnah. Tadi itu nih 2 nih wajib. sepakat, sekarang udah bertekak nih Pak Ustadz. Jadi kita perlu tahu juga bukan berarti karena dikatakan di sini sama kerabat itu lebih utama, bukan berarti kita nggak membantu orang lain, enggak. Ini maksudnya agar kita nggak memandang sia-sia apa yang kita berikan kepada keluarga kita. Ada orang yang menganggap pemberian yang dia berikan kepada istrinya, kepada anaknya itu ya habis gitu aja, sehingga membuat dia pelit gitu. Pelit dalam artian ya dia berhitung gitu. Hitung-hitungnya sampai Hitung-hitungnya. ini banyak kali makan gitu. Nah, Karena ada kawan kita Beban yang kali gitu. dalam hidup. Karena ada kawan kita yang kayak gitu kan. padahal orang inilah dia keutamaan orang yang udah menikah, punya keluarga. Dia sadar tidak sadar setiap hari dia melakukan sedekah. Bahkan sampai dia menyuapi istrinya, itu dia yang sedekah. Bahkan sampai dia menyalurkan hasratnya, suami istri, paham ya, menyalurkan hasratnya. Itu termasuk Paham kali gue. termasuk sedekah. Ya berarti nggak ada di dunianya orang pelit lah kalau gitu. Sat. Ya enggak. Kau kan pelit. Ya kalau tau. gitu, Sedekahnya ngapain sama gua. pula nyedekahi ke masjid, ke orang susah. Kalau tiap hari di rumah juga sedekah. Itu kan masjid itu kan kebutuhan kita.
Kan Kayak mana? yang Kan makin itu kebutuhan khalayak ramai. kita. Masa pula kebutuhan kita nggak mau Udah nggak sedekah, ngata-ngatain orang sedekah. Sedekah itu bukan untuk orang lain, sedekah itu untuk kita. Ya. Balik ke kita kan Itu Pak kan Ustadz. itu sedekah. sedekah. Apalagi ke masjid. Itu termasuk yang dikatakan 3 amalan yang dia walaupun kita mati. Tidak mata ibn Adam in qata amal illa min salasin. Setiap ketika anak Adam itu mati, maka putus semua. Gak ada lagi bantuan untuk dia. Gak ada lagi pahala datang kepadanya. Kecuali 3 orang. 3 jenis manusia. 3 orang yang mendapatkan keutamaannya. Apa itu? Sodakatun jariyah. Sedekah jariyah. Infak ke masjid. Selagi masjid tersebut dipakai untuk sholat. Misalnya kita Pak Selamat nih ngimpak keset kaki. Ini kan sederhana. Keset kaki itu paling berapa? Gayung, palingan. gayung, Nah gayung. Atau semen gitu kan. semen, Atau batu bata. sajadah. Selagi itu Dagang pintu, dipakai, Pak selagi itu dimanfaatkan, maka selama itu pula dia mendapatkan pahala. Kan luar biasa. Oke. Awak 2000 untuk semen. Udah dapat ilmunya kan? Udah. Wih, praktek. Ini. Apa sih? Oh, bukan panitia loh, Mbak. Bukan panitia Ustaz. Oh udah nggak mau sedekah, minta ngatain orang sedekah lagi. Parah kok memang. Nambah nanti duit sampean 50.000 jadi 100.000. Yang salah itu adalah ketika kita memaksa orang lain untuk bersedekah pada diri kita. Pemaksa. Itu salah namanya. Itu sama kayak mengemis gitu kan. Beda lah. Kan udah dapat ilmunya, kan tinggal dipraktekin. Nggak sia-sia kok sudah Hansi. Banyak ilmu udah datang Ustaz nih. Udah praktek. Nggak mau ke semamu sedekah. Kok yang sedekah sama aku? Yaudah Kak, gini muter kita. Sampai sedekah sama dia sedekah sama aku. Itu dilakukan oleh para sahabat dulunya. Jadi kan mereka sama-sama kayak kita nih lah. Mungkin kita kesulitan. Tapi dia ingin dapat pahala. Iya, Dia sedekah. Jadi pas buka puasa gitu, bareng-bareng nih. Jadi dia tukar. Ini kan dia sama-sama dapat jatah nih. Udah aku ambil punya aku berikan sama aku. Jadi dua-duanya dapat pahala sedekah. Padahal yang disedekahi ya punya orang gitu. Karena udah jadi jatah dia belikan. Karena dia ingin tamaknya mereka ingin mendapatkan kebaikan. Boleh gitu Pak Ustaz. Jadi kita pikirkan aja apa kira-kira ini bisa menjadi ladang pahala untuk kita. Selagi kita masih hidup. Nanti sama lagi baliknya. Ya iya. Aku ngasih 2000 ke aku ngasih Bang Miring ngasih ke Pak Gini. Ustaz. Pak Ustaz ngasih semamu. Sampai ngasih 2.000 ke dia. Ya kan? Di sana? Ya, ngasih jadi 4.000 nih sampai. Lu kasihkan aku 4.000. Oke. Nanti kalau kasihkan 1.000 kan sedekah muter. Yalah, aku patroli dulu lah ya. Masa gini-gini aja. Ya udah patroli sana. Kemudian Ya juga Pak Ustaz, jin Pak Ustaz ya. Oke ya. jaga lilinnya ya. Aman ya. Jaga lilin.